Selamat siang, selamat datang di acara Insider dari Indonesia Direct, di mana ini merupakan sebuah program informatif, edukatif, interaktif tentang UKM Indonesia dan produknya. Apa aja sih cerita menarik di balik produk-produk ini, sehingga diharapkan bisa menjadi inspirasi serta pembelajaran bagi sahabat desa dan semua pemirsa. Untuk sebelum masuk ke acara selanjutnya, izinkan saya sebagai host Elmara Harinisa untuk mengucapkan terima kasih sebagai perwakilan kami dari tim Indonesia Direct. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, terutama kepada Direktorat Pemasaran dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada program KDI Reka melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti yang sangat mendukung Indonesia Direct dalam program pelatihan dan pemasaran produk potensial UKM milik kita. Dan juga TV Desa sebagai media partner yang selalu mensupport program Indonesia Direct dalam menyiapkannya secara live via satellite Freesat, aplikasi Gunflix, dan juga YouTube. Kami di Indonesia Direct percaya bahwa banyak sekali program UKM Indonesia yang sangat menarik untuk ditampilkan secara lebih luas, terutama secara digital, dan Indonesia Direct perlu mengangkat lebih jauh produk-produk ini melalui platform e-commerce Indonesia Direct, ORG, dan berbagai channel digital yang kami punya, guna untuk mengangkat produk yang hebat ini agar bisa lebih dikenal, bukan hanya di pasar dalam negeri saja, tapi juga hingga luas hingga ke mancanegara. Nah, untuk acara selanjutnya mungkin kita akan beralih ke Pak Bib dan juga Kak Kesia yang akan sharing-sharing sedikit mungkin terkait dengan acara kami. Untuk Pak Bib dan Kak Kesia, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, Elma, terima kasih. Apa kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Pak Bib gimana juga kabarnya? Saya hari ini nggak terlalu panas di Solo, nggak tahu di Jakarta mana. Apalagi nanti di Aceh, Pak Edi yang akan kita interview pada siang ini. Semoga minimal ya nggak panas-panas banget. Baik, di sini lagi panasnya Pak. Panas banget. Oh, jadi terima kasih. Ya, baik, Elma, kita akan mulai dengan acara pertama seperti biasa pada siang ini. Saya masih ditemani oleh salah satu tim dari Indonesia Direct juga, yaitu Keisha, tetap dengan laporan yang terhutang dari minggu sebelumnya tentang masalah yang sedang ditulis oleh teman-teman di The Indonesia Direct. Jadi tim redaksi kami pada saat ini sedang menulis beberapa materi. Salah satunya adalah materi yang akan dibawa oleh Keisha pada siang ini. Begitu Keisha. Ya, selamat siang Keisha. Ya, selamat siang Pak Bib. Tetap semangat ya. Nah, selalu dong Pak. Oh gitu. Kok nggak semeriah biasanya? Ada apa nih? Belum Pak, belum mulai Pak. belum panas. Iya, masih butuh pemanasan. Keisha ini kayak diesel. Oke, baik. Keisha siang ini mau ngomong tentang masalah apa? Iya, ini sesuai tagihan dari Pak Bib. Kita akan membahas mengenai FTA atau Free Trade Agreement, di mana ini nanti adalah perjanjian perdagangan internasional. Nah, ini juga nantinya berhubungan Pak dengan Expo atau Pacific Exposition yang kita akan selenggarakan pada tanggal 27 hingga 30 Oktober mendatang. Jadi ini nanti saya akan memaparkan sedikit atau mungkin pendahuluan tentang apa itu FTA dan juga bagaimana cara kerja, prinsip, dan juga manfaat dari FTA ini sendiri. Ya, siap. Silakan. Apa saja yang mau kamu sampaikan? Iya. Mungkin akan saya langsung share screen saja. Oke, sudah nampak ya Pak ya? Sudah. Ya, oke. Pada sebelumnya, selamat siang juga bagi teman-teman dan juga sahabat TV Desa, dimanapun kalian berada. Di sini saya Keisha Evi akan langsung membicarakan mengenai reportase yang saya bawakan pada kesempatan siang hari ini, yaitu FTA atau Free Trade Agreement. Nah, sebelumnya, apa itu Free Trade Agreement? Free Trade Agreement ini merupakan perjanjian bebas antara suatu negara dengan negara lainnya. Nah, ini didorong karena adanya liberalisasi perdagangan. Nah, di sini
Indonesia ini pertama kali juga melakukan FTA ini pada tahun 2002, yaitu dengan negara-negara di ASEAN. Nah, pada kesempatan kali ini, sebenarnya minggu-minggu sebelumnya juga saya sudah menjelaskan bahwa pemerintah Indonesia ini sudah melakukan banyak sekali perjanjian perdagangan bebas, terutama di kawasan ASEAN. Nah, ini saya kutip dari menurut PMK atau Peraturan Menteri Keuangan RI pasal 2 ayat 2, ini ada 8 macam perjanjian perdagangan bebas atau FTA yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini ada bermacam-macam seperti A3, ACFTA, dan juga sebagainya. Namun, saya juga tidak akan membahas semuanya karena begitu banyak. Nah, akan saya bahas yang berhubungan juga dengan expo kita mendatang, yakni mengenai AANZ-FTA atau Asian Australia New Zealand Free Trade Area. Wah, nah, menarik ini. Ya, langsung saja. Jadi ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area ini sebenarnya memiliki sejarah yang begitu panjang. Ini munculnya juga pada tahun 2002, namun sejarah ini juga tidak akan saya bicarakan lebih lanjut. Nah, oke. Nah, di sini ada transformasi sebelumnya dari AANZ FTA ini ke CEP atau Closer Economic Partnership pada tahun 2005. Nah, ini juga menegosiasikan berupa mekanisme dan juga peraturan perdagangan, lalu adanya standar operasional, peraturan teknis dan juga kapasitas negara, ada juga prosedur mengenai bea cukai, kerjasama ekonomi, dan juga masalah hukum dan kelembagaan. Nah, sebenarnya CEP ini apa? Ini tuh ditujukan untuk dapat meningkatkan integrasi ekonomi antara Indonesia, Australia dengan New Zealand, dan juga negara-negara di kawasan ASEAN melalui capacity building serta fasilitas perdagangannya. Nah, tadi saya mengatakan adanya transformasi. Nah, transformasi ini digunakan untuk meningkatkan kerangka kerja CEP yang didorong oleh adanya negosiasi tingkat kepala negara. Nah, ini juga nantinya akan menghasilkan Ministerial Declaration of the Closer Economic Partnership. Nah, ini juga nantinya dapat digunakan untuk mempromosikan perdagangan, lalu investasi, integrasi ekonomi regional yang juga tentunya semakin intens antara negara ASEAN dan juga negara-negara CER ini. Nah, di sini ada beberapa prinsip dari AANZ-FTA ini. Yang pertama itu ada Single Undertaking Principle, nah di mana prinsip ini yaitu pengambilan kesepakatan secara tunggal dengan memberlakukan pendekatan nothing is agree until everything is agree. Nah, ini maksudnya dalam proses negosiasi ini tentunya secara keseluruhan merupakan satu paket yang utuh atau tidak dapat dibagi dan juga tidak dapat disepakati secara terpisah, sehingga dikatakan kesepakatan ini tentunya bersama dan akhirnya lahir ketika semua pihak ini menyetujui kesepakatan tersebut. Jadi di dalam hal ini AANZ-FTA ini tentunya adanya kesetaraan hak dan juga kewajiban antar negara-negara anggota ini. Lalu yang kedua ini ada Special and Differential Treatment Principle, ya ini prinsip yang melatar belakangi timbulnya aspek keadilan dan juga proses negosiasi di mana negara-negara anggota ini berhak mendapatkan perlakuan berbeda atau khusus dalam hal pertimbangan efisiensi dari aturan yang disepakati bersama. Nah, ini juga tentunya sesuai dengan kapasitas nasional yang dimiliki masing-masing negara tersebut. Nah, yang prinsip ketiga ini yakni ada Subject Not Negotiated Principle, di mana ini juga mencangkup program kerja yang tertinggal atau tidak terbahas selama negosiasi, namun progres ini masih terpantau dan juga dilaporkan dapat diperbarui dan mengembangkan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas itu sendiri. Oke, tadi ada prinsip-prinsip, nah tentunya ada beberapa keunggulan dari pembentukan AANZ-FTA ini berdasarkan pada integrasi ekonomi politik. Nah, yang pertama ini, sebentar, maaf ada gangguan. Ya. Oke, yang pertama ini merupakan FTA yang paling strategis. Kenapa? Ini juga merupakan perjanjian perdagangan internasional yang dimiliki ASEAN dan juga dikatakan paling besar yang dimiliki oleh Australia dan juga New Zealand.
Nah, tentunya ini juga akan memberikan keuntungan bagi Indonesia, yakni mempererat hubungan diplomatis tentunya dengan dua negara tersebut dan juga dapat memberikan kekuatan ekonomi terbesar di wilayah Asia Pasifik. Nah, lalu ada juga keuntungan bagi Australia dengan New Zealand, yakni dapat membuka gerbang peluang akses pasar yang juga lebih besar di kawasan negara-negara ASEAN tersebut. Nah, lalu yang kedua ini adalah perjanjian yang dikatakan komprehensif, yakni yang mencangkup banyak sektor dan juga penyediaan komitmen penghapusan tarif ekstensif guna meningkatkan kerjasama ekonomi serta menguatkan hubungan kerjasama antar negara yang tergabung ini. Nah, yang terakhir ini adalah merupakan perjanjian yang dikatakan high quality atau dalam proses implementasinya ini banyak mengadopsi tinjauan yang berkala dan juga reguler. Nah, ini ditujukan untuk dapat memperbaharui peraturan guna meningkatkan efisiensi perjanjian. Nah, tinjauan ini juga tentunya harus tetap modern dan relevan dengan perkembangan perekonomian regional ataupun pola perdagangan dari global. Nah, oke, yang terakhir ini adalah tujuan AANZFTA dikatakan sebagai visi komunitas ASEAN 2025. Mengapa demikian? Dikatakan bahwa visi pembangunan ekonomi ASEAN ini digunakan tentunya untuk dapat menumbuhkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan dapat menghasilkan rezim pasar dan juga investasi liberal, serta pengelolaan fasilitas yang fasilitatif dan juga bersifat transparan bagi negara-negara yang melakukan perjanjian. Maka dengan hal ini tentunya tujuan dari perjanjian antara negara Indonesia, Australia, dan juga New Zealand ini sangat bermanfaat baik bagi Indonesia maupun kepada negara Australia dan juga New Zealand. Nah, bahkan saya juga mendengar Pak dari Bapak yang waktu webinar itu, waktu hari Kamis ya kalau tidak salah. Iya. Ya. Nah, itu juga menjelaskan adanya target pasar juga di Indonesia di negara Australia. Nah, itu memang sudah cukup membanggakan bahwa dikatakan pangsa pasar di Indonesia itu saat memasuki di negara Australia ini juga sudah cukup bagus dan memang harus lebih ditingkatkan lagi. Saya juga sudah mendengar bahwa ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan apabila kita ingin masuk ke dalam pasar Australia, yakni dalam aspek misalnya kalau packaging bisa berupa makanan itu harus diperhatikan lagi. Lalu color di dalam furniture itu saya juga baru tahu kalau furniture di Australia itu lebih terkesannya seperti warna-warna pastel, tidak mencolok, dan juga dengan bahan-bahan yang kayu gitu ya Pak, wood gitu. Jadi perlu diperhatikan pula bahwa sebenarnya kita negara Indonesia itu masih memiliki pangsa pasar yang begitu besar di Australia karena perbedaannya itu juga tidak begitu cukup jauh. Culture-nya itu juga masih berhubungan dengan Indonesia. Jadi ini merupakan kesempatan yang bagus terutama dalam kegiatan Expo ini nanti Pak yang akan dibahas oleh teman saya selanjutnya. Mungkin sekian dari presentasi dari saya. Ya, terima kasih Kesha. Betul sekali dan ini nyambung banget dengan apa yang akan kita bicarakan setelah ini karena pada dasarnya FTA adalah sebuah perjanjian yang perlu teman-teman calon eksportir pahami karena ini berkaitan erat sekali dengan apa yang akan Anda kirim. Terutama dalam hal ini Kesha banyak sekali menyinggung tentang FTA dengan Australia dan New Zealand. Nah, kebetulan memang minggu kemarin saya lagi webinar di salah satu webinar tentang bagaimana kita memasuki pasar Australia dan kebetulan sekali bulan ini kita akan membawa beberapa vendor kita, banyak bukan cuma beberapa, banyak vendor kita untuk pameran di Pacific Exposition, sebuah pameran internasional yang digagas oleh Kedutaan Indonesia di New Zealand. Dan lengkapnya nanti akan diceritakan oleh Elma di sini. Dia akan cerita kira-kira apa yang akan kita lakukan di sana, apa yang harus disiapkan oleh teman-teman yang terpilih nanti. Karena kita sekarang lagi melakukan seleksi ya, Kesha. Kebetulan Kesha adalah salah satu tim seleksi. Nanti Kesha akan cerita sedikit bagaimana sampai sejauh mana seleksi ini, karena rencananya kita Senin besok akan mengumumkan siapa yang terpilih. Jadi teman-teman yang terpilih nanti silakan siap-siap. Dan untuk persiapannya, nah Elma akan coba sedikit memberikan input bagaimana sih caranya
kalau ikut dalam pelatihan, kalau ikut dalam sebuah pameran internasional. Begitu kan, Elma? Silakan Elma. Ya, betul. Terima kasih, Pak Bib. Jadi benar, hari ini saya akan melakukan sedikit sharing terkait dengan tips and trick juga nanti untuk mengikuti trade show bagi para Ya, vendor. Dan untuk betul. sebelumnya juga, ini berkaitan juga dari materinya Kak Kesia tadi yang tentang FTA. Sangat menarik sekali bagi teman-teman semua untuk dipelajari terkait dengan hal tersebut. Oke, kan ini juga berkaitan dengan nanti ya, Ya, Pacific Exposition yang ya. akan diadakan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Oktober 2021. Sebelumnya izinkan saya untuk share screen. Ya, silakan. Udah bisa kelihatan? Iya, Oke. sudah. Silakan, Ella. Oke, jadi kali ini saya akan sedikit sharing terkait dengan tips and tricks to joining trade show for vendor. Nah, minggu sebelumnya udah saya sharing-sharing juga terkait dengan keuntungan ketika kita sebagai vendor mengikuti trade show, di mana trade show ini merupakan suatu acara pameran yang mana kita dapat memamerkan produk-produk yang kita miliki, produk keunggulannya seperti itu. Jadi keuntungan yang didapatkan itu bisa meningkatkan brand awareness-nya, terus meningkatkan visibilitasnya, mendapatkan informasi-informasi yang memang belum bisa didapatkan ketika kita tidak mengikuti trade show seperti itu. Oleh karena itu, ini merupakan suatu ajang pameran yang mana akan sangat menarik sekali dan memiliki banyak keuntungan sekali bagi para vendor untuk diikuti. Oleh karena itu, sebelum mengikuti trade show, tentunya saja harus mempersiapkan preparation dengan sangat matang agar nanti keuntungan yang didapatkan bisa lebih maksimal seperti itu. Karena ini merupakan suatu marketing strategi ya, dan bagaimana cara kita memperkenalkan produk-produk kita kepada khalayak orang banyak di dalam suatu acara. Nah, tipsnya apa aja sih? Jadi di sini saya akan memulai dari tips preparation before trade show. Jadi ini lebih ditekankan kepada persiapan sebelum kita mengikuti trade show, baik itu setelah kita mendaftar maupun sebelum kita mendaftar gitu. Jadi ada beberapa di sini saya membaginya menjadi 4 unsur ya. Yang pertama adalah mendaftarkan vendor di awal pendaftaran trade show. Nah, yang dimaksudkan di sini adalah kita early registration. Jadi ketika kita sudah menemukan nanti ada acara trade show, contohnya ambil ada Pacific Exposition, segimana mungkin kita itu mendaftarkannya di awal-awal, karena seperti kita tahu sendiri, kalau trade show itu terdapat limitasi untuk pengunjung yang datang ya, untuk peserta yang datang. Oleh karena itu akan semakin baik pula ketika kita mendaftarnya di awal waktu. Nah, keuntungan selanjutnya juga ketika kita sudah mendaftar di acara tersebut, kita bisa set up planning untuk booth maupun display itu lebih dulu, jadi lebih tertata rapi karena memiliki banyak waktu yang dapat kita persiapkan. Selain itu kita juga bisa mempelajari pattern trafficking-nya seperti apa dibandingkan kita mendaftarnya itu di akhir-akhir waktu gitu. Jadi mepet istilahnya seperti itu. Ini sebenarnya basic. Terus yang kedua, pastikan untuk memilih trade show di acara yang tepat. Nah, sebagai vendor tentunya kita ingin mendapatkan suatu keuntungan yang mana itu maksimal kan. Oleh karena itu, di sini kita mengharapkan agar mendapatkan leads yang maksimal juga. Oleh karena itu, kita ini harus memastikan bahwa mengikuti acara trade show di acara yang tepat. Nah, pola pikirnya itu seperti apa? Jadi bisa dipertanyakan, apakah acara ini memang sesuai dengan produk dan solusi yang saya tawarkan. Nah, jika memang sudah sesuai, nanti akan leads-nya itu akan lebih termaksimalisasi dibandingkan memang acara tersebut tidak mematokkan leads yang memang kita tawarkan, seperti itu. Terus yang kedua, mungkin pertanyaan seperti, apakah acara ini memperbolehkan interaksi antara vendor dan juga dengan pesertanya gitu, ya dengan bayarnya. Nah, itu kan akan menjadi unsur yang lebih untung sendiri kan bagi kita sendiri karena kita dapat langsung berinteraksi, melakukan percakapan dengan para buyer, dengan para leads, dan mana ini akan membuat mereka lebih trusting dengan produk yang kita miliki. Atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lain yang mana teman-teman semua di sini memikirkan apakah ini akan menguntungkan bagi bisnis yang saya kelola seperti itu. Lalu selanjutnya melakukan research dari para kompetitor yang akan datang. Ini juga merupakan unsur yang sangat penting di mana
kita akan di sini nanti akan melakukan namanya ajang pameran di acara trade show itu sendiri. Oleh karena itu, kita juga harus melakukan research tentang kompetitor yang akan datang. Jadi, kita bisa melakukan cara seperti apa sih? Misalkan kita melihat bagaimana cara kompetitor kita saat itu melakukan strategi marketingnya di trade show. Atau mungkin kita bisa mengikutinya di media sosial seperti itu. Hal ini ditujukan untuk apa? Karena ketika kita sudah mengetahui dari keunikan kompetitor yang kita punya, lalu kelebihannya mereka seperti apa, kita bisa menonjolkan bagaimana keunikan dari produk yang kita miliki, kelebihannya seperti apa. Jadi nanti para buyers, para leads, calon customer itu akan melihat keunikan yang kita miliki, keunikan dan kelebihan yang kita miliki dibandingkan dengan kompetitor yang kita punya. Jadi ini merupakan suatu unsur yang cukup penting ya bagi seorang vendor untuk dianalisis lagi sebelum mengikuti trade show. Terus juga yang keempat itu mengadakan sosial media campaign. Seperti kita tahu, sosial media itu sekarang merupakan platform yang memang dipakai oleh seluruh kalangan ya, baik generasi Z, generasi sekarang, sampai dengan generasi yang sudah matang. Jadi mereka banyak sekali melakukan misalkan pemasaran strategi marketingnya, dan lain sebagainya digunakan di media sosial. Apalagi di masa pandemi sekarang, yang mana kita sangat kesulitan untuk bertemu tatap muka secara langsung. Oleh karena itu, sosial media menjadi unsur yang sangat penting. Nah, dengan para vendor melakukan sosial media campaign, mereka menyatakan bahwa vendor kami mengikuti acara dari trade show, mungkin saja nanti ada engagement dari luar yang mana itu tertarik untuk melihat produk yang kita punya dengan mengikuti dari acara trade show tersebut. Seperti misalkan produk saya mengikuti Pacific Exposition, jadi kayak udah terpampang namanya akan mengikuti Pacific Exposition. Jadi nanti ada engagement lain, iya benar. Jadi ada nanti orang-orang yang tertarik, oh ternyata produk ini bisa mengikuti acara ini loh. Jadi wah, saya tertarik untuk membelinya gitu. Jadi akan ada basic thought seperti itu dari para calon customer. Nah, ini merupakan tips persiapan sebelum mengikuti trade show. Selanjutnya, gimana sih step selanjutnya untuk preparation-nya? Nah, jika tadi vendor sudah melakukan persiapan secara matang untuk melakukan trade show, step selanjutnya yang perlu dipersiapkan adalah dengan mempersiapkan bagaimana cara mengenalkan produk yang dimiliki dengan menunjukkan sisi keunikannya. Dengan ini akan memungkinkan perolehan leads yang lebih maksimum karena keunikan yang ditunjukkan. Nah, jadi ini lebih tepatnya bagaimana cara kita nanti di saat acara, during the event, untuk mengenalkan produk-produk yang kita miliki ke para calon customer. Kurang lebihnya seperti itu. Oke, kita langsung masuk aja. Di sini saya membaginya ada 3 tips. Mungkin kelihatannya basic ya, atau mungkin nanti para teman-teman juga punya cara-cara lain yang mungkin lebih menarik, tapi ini merupakan salah satu hal yang dapat dilakukan oleh para teman-teman semua untuk agar dapat memikat leads yang nanti saat pameran trade show itu kita jalankan. Yang pertama adalah menyiapkan secara matang terkait branding melalui booth yang ditampilkan. Nah, jadi kita juga sebelum mengikuti trade show juga nih, kita harus memikirkan secara matang gimana sih brandingnya di booth kita, terus di display kita. Jadi cara pola pikir yang dapat dipakai adalah bagaimana nanti para buyers, calon customer, leads itu dapat melihat booth ataupun papan nama, kan biasa ada papan nama di booth, itu melihat secara 2-3 detik itu mereka tahu apa sih produk yang akan kita tawarkan, kita akan melakukan apa di industri apa dan lain sebagainya. Oleh karena itu nanti para calon customer yang memang tertarik dengan produk yang kita tawarkan itu bisa langsung mendatangi booth kita tanpa terselip gitu kan. Jadi benar-benar gimana mungkin dipersiapkan mungkin booth-nya secara simple but unique, atau mungkin menonjolkan value yang dipunya dan lain sebagainya. Jadi diusahakan cara pola pikirnya tuh kita menunjukkan bagaimana booth kita selama 2-3 detik para calon leads itu tahu kalau itu jenis produk apa sih yang akan kita tawarkan seperti itu. Lalu selanjutnya ada pembawaan sikap di dalam melakukan percakapan dengan peserta, yang mana seharusnya tentu saja ramah dan sopan, karena ketika kita
melakukan percakapan dengan para calon customer dengan ramah dan sopan, mereka akan merasa lebih dihargai, lalu humble, di mana kita lebih merangkul ke para calon customer-customernya, dan juga di sini merupakan faktor yang cukup penting ya menurut saya, menekankan kepada pemberian kepercayaan bukan penjualan. Nah, jadi selama kita nanti mengikuti acara trade show ini, yang lebih kita tingkatkan di sini adalah bagaimana kita menekankan kepercayaan kepada para calon customer terkait dengan produk kita. Jadi gimana kita memberikan penjelasan terkait produk kita, keuntungannya seperti apa, lalu kelebihannya bagaimana, keunikannya apa, kegunaannya apa, dan lain banyak sebagainya. Hal ini tuh kita tujukan untuk memberikan kepercayaan kepada para calon customers terkait dengan produk yang kita miliki. Nah, entah hasilnya mereka saat itu mau membeli produk kita apa enggak, itu urusan belakangan. Karena ketika kita sudah menerapkan kepercayaan produk kita kepada calon customer, bisa aja suatu saat nanti ketika mereka membutuhkan produk yang kita miliki, mereka sudah tahu, oh saya ingat tuh, saya mengikuti trade show ini, ada produk yang bagus ini, oke, jadi saya langsung beli aja nih di sini gitu. Jadi benar-benar memang sangat berguna juga selama pameran dan juga after pameran gitu. Jadi tidak hanya di pameran aja, tapi juga setelah pamerannya gitu. Lalu yang terakhir, menghargai waktu peserta. Jadi ini kurang lebih kita itu harus tahu batasan mana percakapan yang kita lanjutkan kepada peserta, dan juga ketika kita harus cut percakapan. Jadi gimana semaksimal mungkin kita itu melakukan percakapan dengan peserta yang tidak kemana-mana, lebih tepatnya gitu. Jadi nanti pesertanya mungkin bisa melihat booth atau display yang lain. Nah, tapi memungkinkan juga bagi mereka untuk melihat bahwa produk kita gitu yang terbaik dibandingkan dengan produk kompetitor yang kita miliki. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk tips saat persiapan sebelum mengikuti trade show dan juga saat mengikuti trade show. Yeah. Nah, tadi kan udah dijelasin tips-tipsnya seperti apa. Nah, dapat kita simpulkan simpulkan di sini, semakin sering kita mendatangi trade show, maka akan semakin besar peluang untuk mempraktikkan peningkatan dari strategi marketing yang kita miliki, sehingga nanti akan berpengaruh terhadap peningkatan dari brand awareness yang dimiliki vendor, beserta membangun hubungan dan koneksi yang baik dengan leads maupun dengan vendor lain. Jadi kita dapat membangun koneksi dengan leads maupun vendor yang lain. Kurang lebihnya seperti itu dari saya, tips and trick untuk mengikuti trade show bagi para vendor. Akan saya kembalikan ke Tony. Ya, makasih Elma. Udah lengkap sekali, silakan dicatat. Tapi kalau teman-teman, sahabat desa, dan terutama sekali calon-calon peserta trade show kita untuk Pacific Expo, kalau masih kurang jelas, diikuti saja karena ini adalah beberapa tulisan yang akan diangkat oleh Elma dan tim ke dalam beberapa sosial media Indonesia Direct, dan juga ke dalam beberapa tulisan yang kita post di berbagai media yang kita punyai. Begitu kan ya, Elma ya? Rencananya kapan mau di-post ini? Untuk di-post yang pertama itu kita sudah menyiapkan untuk tanggal 5, Bapak. Tanggal 5. Oke, jadi tunggu saja tanggal 5, silakan masuk langsung di Instagram. Jadi Instagramnya Insider ya, Elma ya, Instagramnya Insider, dilihatin saja di situ, nanti ada, teman-teman bisa baca semua tulisan yang lebih detail lagi tentang trade show ini. Jadi memang betul sekali, trade show itu ada 2 macam. Pada saat ini yang kita lakukan, termasuk Pacific Expo yang akan kita lakukan bulan ini, itu bersifat online. Namun, insya Allah tahun depan, mulai tahun 2022, itu saat order sudah dibuka, banyak sekali trade expo yang dilakukan secara offline, dan langkah-langkah yang tadi sudah mulai diceritakan oleh Elma adalah hal-hal yang harus kita lakukan, baik sebagai peserta maupun sebagai pengunjung. Jadi bisa dua-dua aja gitu ya. Kalau mau ingin ngintip-ngintip, lihat trennya lagi apa, ya kita datang sebagai peserta. Kalau mau ikut, ya kita harus datang sebagai pengunjung. Dan betul sekali, kita harus selalu daftar di awal.
begitu ya. Kalau Anda mau ikut sendiri, kalau kebetulan ada rezeki lebih atau memang sudah punya budget, silakan daftar lebih awal. Biasanya akan ada early bird. Early bird berarti bayarnya di diskon gede-gedean deh. Biasanya begitu kan kalau daftar awal. Dan Indonesia Direct akan selalu membimbing teman-teman di sini. Jadi juga dalam trade show secara offline, kita merencanakan tahun depan apabila sudah buka, ada beberapa trade show secara offline, memang benar-benar kita datang ke beberapa negara yang akan coba kita ikuti dan membawa produk teman-teman yang ada di sini, terutama teman-teman yang sudah pernah kita review seperti ini. Begitu ya. Baik, kita lanjutin aja. Berbicara tentang Pacific Expo, ini menarik. Jadi sedikit cerita bahwa Indonesia Direct pada minggu-minggu kemarin kita menerima pendaftaran Pacific Expo. Namun minggu kemarin ya, Kesa, kalau nggak salah udah ditutup kan ya, per hari Sabtu kemarin kalau nggak salah. Iya, ya, hari Sabtu sudah ditutup dan cukup banyak yang mendaftar dan cukup rame saya mengikuti apa yang dilakukan, kebetulan yang dilakukan oleh tim Kesa dan tim, cukup rame ternyata yang mendaftar dan harus dikurasi karena nggak mungkin kita bawa semua. Kita kebetulan diserahin oleh Kemenparekraf untuk mengelola sebuah room, karena ini modelnya adalah trade show secara virtual, jadi kita diserahin sebuah room untuk mengelola 40 vendors. Sebagian dari Kemenparekraf, sebagian kita ambil dari vendor-vendor kita yang sudah daftar. Nah, ceritanya dari apa yang dilakukan oleh timnya Kesha ini cukup ramai. Coba saya ingin dengar sedikit dari Kesha, sampai sejauh mana ini sudah berlangsung dan apa saja yang kamu alami selama melakukan kurasi ini. Silakan Kesha. Oke, ya. Jadi saya masuk ke verified vendor ya Pak, di mana saya juga udah membagikan Google Form-nya di mana untuk pendaftaran dan juga atau hal-hal lainnya mungkin yang belum, mereka yang ingin mendaftarkan gimana untuk mengikuti Pacific Expo ini juga begitu banyak Pak, sebenarnya sudah ada 50 dan hampir 60-an lebih. Gitu, dan ya? Itu memang tidak semuanya. Dan cukup sayangnya karena kita juga dibatasi ya Pak untuk pengambilan vendor-vendornya siapa saja, dan juga ada kategori masing-masing yang akan kita ambil. Nah sebenarnya waktu itu ada seperti fashion yang banyak juga mendaftar, namun karena disayangkan kita hanya mengambil dari segi food, lalu furniture dan juga craft, jadi tidak memungkinkan juga kita mengambil semuanya. Dan ada beberapa hal yang cukup menarik juga bahwa sebenarnya meskipun kita dilakukan secara virtual, namun tidak menutup kemungkinan bahwa ini tuh juga merupakan kesempatan yang bagus untuk mengenalkan produk-produk mereka ya Pak ya. Jadi di sini saya juga bekerja dengan Adele. Mungkin Adele juga dapat bercerita gimana proses kerjanya dalam verifikasi data-data dari vendor. Apakah Adele dapat berbicara? Sayangnya Adele lagi kena macet di Pasar Legi, dia bilang. Iya, baru. Udah sampai sih Pak. Ya. Oh, udah sampai. Kamu lagi macet Adele? Sudah sampai. Oke. Tidak sampai, cuman ini rada rame. Kalau takutnya nanti berisik gitu. Oke, nggak apa-apa. Terusin aja kita. Jadi pada saat itu akhirnya setelah saya dengar dari apa yang kalian lakukan, banyak peserta yang sebenarnya mendaftar, tapi sayangnya persyaratannya kurang lengkap ya, terutama dari sisi ketersediaan video, ketersediaan alat, padahal dalam sebuah trade show virtual itu yang sangat kita butuhkan ya untuk mengganti display barang asli, begitu kan ya Kesa? Berapa banyak sih yang pengalamanmu gimana? Kalau dari yang mendaftar itu mungkin bisa dibilang setengahnya lebih itu juga mengalami berbagai macam problem, terutama misalnya karena kita persyaratan utamanya itu harus memiliki web ID ya Pak ya, toko di ID, jadi otomatis itu menjadi persyaratan utama. Namun ada banyak pula yang masih trouble, misalnya kurangnya lupa password mungkin, dan juga ada kesalahan di mana tidak bisa mengoperasikannya dan hal-hal lainnya. Dan juga ada
persyaratan yang utama juga mengenai foto dan juga video yang dimiliki. Mungkin banyak juga ya UMKM yang kurang cukup memperhatikan mengenai proses distribusi atau proses promosi mereka, misalnya di foto dan juga video, karena itu dirasa cukup penting, apalagi karena kita melaksanakannya secara virtual ya Pak ya. Kita tidak mungkin mendapatkan produk secara nyata, maka kita membutuhkan foto maupun video. Jadi itu hal-hal yang mungkin cukup disayangkan bagi kebanyakan vendor yang mendaftar. Iya, betul sekali. Dan ini cukup menjadi catatan bagi kami dan juga teman-teman semua bahwa saat kita mengikuti trade show seperti ini, bersifat virtual, maka Anda berarti harus sudah punya dari sekarang, biasakan punya video, punya foto yang bagus, tampilan yang bagus, karena semenjak pandemi ini, itu adalah hal-hal yang bisa Anda komunikasikan pada saat Anda berhadapan dengan seorang calon pembeli. Karena nggak ada cara lain, kan begitu. Dan ini akan kita bahas lagi minggu depan, karena cukup banyak kita cerita, namun yang jelas bagi teman-teman yang sudah daftar, tunggu saja hari Senin kita akan umumkan siapa yang kita kurasi, karena memang terbatas jatahnya. Dan setelah itu, kita akan lakukan persiapan selama seminggu, dan setelah itu kita akan mulai memperluas pasar teman-teman ke daerah Pasifik dengan harapan terjadi sebuah transaksi, terjadi sebuah minat akan produk yang teman-teman bawa. Baik, Kesha dan Adel, terima kasih untuk reportasenya siang ini. Minggu depan kita akan tetap lagi masuk di acara tentang bagaimana perkembangan dari Expo kita sebelum kita mulai Expo pada tanggal 27 besok. Dan saya rasa acara untuk tentang Indonesia Direct sudah cukup. Kita akan break sejenak, dan setelah itu kita masuk ke acara utama kita tentang review produk, yang kali ini akan kita review sebuah produk yang jauh dari ujung barat Indonesia, dari Aceh, dan kita akan ketemu dalam acara review produk setelah pesan-pesan berikut. Terima kasih. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Dapatkan kabar baik dan kebaikan desa dan perdesaan hanya di TV Desa News. Unduh aplikasinya segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Baik, terus sahabat desa semua, teman-teman UKM dan Indonesia Direct, dimanapun Anda berada. Kali ini kita akan masuk ke review sebuah produk dari Merasa. Nggak tahu saya ngomongnya betul apa nggak, salah-salah terus dari tadi. Agak susah Merasa namanya. Merasa ya, Merasa. Tanpa U. Oke, dari Aceh ya Pak Edi ya? Ya betul Pak, dari kota Banda Aceh. Dari Banda Aceh. Jadi kita akan coba bincang-bincang dengan owner dari Merasa ini. Namanya Edi Sandra. Betul Pak Edi, nama lengkapnya Edi Sandra. Betul Pak, Edi Sandra. Oke. Silakan Pak Edi, apa kabar? Aceh sudah jam berapa ini Aceh? Alhamdulillah baik, Aceh saat ini hampir jam 2 siang. Oh sama, ya waktu sama. Bagian barat ya. Baik. Dan di sana lagi dingin, panas, hujan, kemarau. Kemarin hujan lebat, hari ini sangat panas. Oke, sangat panas. Sama Pak.
panas. Kita sama. Baik, kita langsung aja ke Merasa. Ini ceritanya gimana Pak Edi? Merasa dan nama Merasa ini dapat dari mana? Merasa itu artinya sangat nikmat, sangat enak. Oh, oke. Kebetulan juga kami dari kecamatan kita itu namanya Meraksa. Jadi kita mengambil merek produk kita itu dengan melihat bahwa memang produk kita sangat enak sehingga kita menggunakannya itu dalam bentuk gitu ya. Merek produk. Iya Kak. Dan Bapak mulai mengembangkan Merasa ini dari tahun berapa? Itu awalnya di tahun 2016 akhir. Di saat itu kita lagi coba cari ya semacam usaha dan sebagainya. Sebenarnya sih ini merupakan ide dari istri saya, juga merupakan owner dari Merasa. Oh, oke. Awalnya sih kita berpikir untuk membuat semacam bumbu, tapi yang jadi masalahnya nggak bisa kita kirim kemana-mana kalau bumbunya dalam bumbu yang basah. Sehingga kemudian kita coba untuk mengeringkannya. Bumbu kering ya? Iya, dalam bentuk bumbu. Jadi proses pengeringan bumbu ini yang sebenarnya untuk mendapatkan komposisinya kita perlukan waktu yang lama. Hampir 1 tahun kita mencoba untuk mendapatkan bumbu kering itu pas rasanya seperti bumbu basah. Jadi prosesnya itu Bapak olah sendiri, coba sendiri atau ada bagaimana itu Bapak risetnya itu? Risetnya itu memang kita olah sendiri, kita coba sendiri Pak. Kebetulan istri saya sebagai tim produksinya yang mencoba meracinya. Ya lumayan besar biaya kita untuk tes ini Pak sebenarnya. Iya betul, betul. Jadi baru mulai 2017 kita mendapatkan komposisi yang pas, artinya di saat Bapak mau terus ke pasar untuk menjadi bumbu dengan bumbu ini sesuai, dan bumbu ini juga tanpa penyedap Pak. Jadi memang rempah 100% rempah asli. Iya. Juga tanpa MSG. Saya baca di sini mie Aceh ini tadi nih ada apa bikin bumbu untuk mie Aceh gitu ya Pak ya. Menarik ini. Ya betul Pak. Iya. Jadi tapi mie nggak ada Pak ya, cuma bumbunya aja ya. Betul Pak. Yang jadi masalahnya kan di bumbunya Pak. Mie-nya bisa dipakai mie apa saja. Betul. Oke. Lanjut Pak. Jadi yang kita lakukan adalah riset untuk membuat bumbu kering itu sama seperti bumbu basah. Kalau dulu orang berpikir bumbu kering itu tidak enak. Betul. Sudah mendapatkan komposisinya sehingga cita rasa yang kita inginkan itu sesuai seperti bumbu basah. Iya. Menarik ini Pak. Jadi pada saat ini akhirnya semua sudah Bapak kuasai ilmunya dan sekarang sudah mulai Bapak pasarkan setelah 1 tahun Bapak melakukan riset, begitu kan ya Pak ya? Dan sudah menjangkau seluruh Indonesia. Untuk saat ini kita sudah menjangkau seluruh Indonesia karena memang penjualan kita lebih berorientasi pada online, kita promosi di sosial media, kemudian banyak kawan-kawan yang dari luar Aceh itu yang mengorder. Sebenarnya kalau kita lihat dari konsumen, malah kebanyakan yang pernah ke Aceh, yang rindu masakan Aceh yang mengorder ya Pak. Iya, begitu Pak ya. Ya. Dan ya, Pak. Yang paling favorit ini yang apa? Selama ini yang paling laku lah dari semua. Kalau untuk luar Aceh itu yang paling laku bumbu mie Aceh. Ya pasti. Ayam tangkap, kemudian bumbu nasi goreng. Oke.
Ada berapa macam sih sekarang, Pak? Total? Sekarang ada 8, Pak. 8 Oh, varian. 8 varian. Dan yang paling laku Ya. mie Aceh sama Rendang itu yang terakhir. Oh, rendang juga. Oke. Rendang Aceh sama Padang itu sama apa beda, Pak, sebenarnya? Sebenarnya kalau dari sisi bumbu intinya sama, Pak. Cuma penambahan dari tiap-tiap daerah itu berbeda. Seperti misalnya ada yang pakai santan ataupun ada yang pakai kelapa gongseng. Itu sedikit berbeda. Kemudian kalau Bapak bilang tanpa MSG, berarti memang bumbu ini rasanya gimana, Pak? Katanya orang bilang MSG itu bikin lebih enak. Kita memang tanpa MSG, alhamdulillah untuk bumbu mie Aceh kita udah dapat izin edar dari BPOM. Memang mahalnya itu di situ, Pak. Karena MSG sedikit saja dicampur dia udah lezat. Kerasa betul rasanya. Sedangkan kita harus membuat rempah yang banyak untuk menyamakan MSG tersebut. Biar rasanya lebih enak, Pak, ya. Biar rasanya dapat seperti itu. Betul. Wah, hebat. Memang kalau dilihat dari sisi harga kita jauh sedikit lebih tinggi, tapi dengan mutu dan kualitas yang lebih baik. Bapak jualnya berapa atau per satu dos atau gimana? Kita biasanya kalau untuk pengiriman itu jualnya per kota, Pak. Satu kota itu 10 saset. Ya, per kota berapa itu, Pak? Harga jual pada saat ini? Satu sasetnya 8.000, Pak. Jadi satu kota itu 80.000. 80.000 ya. Dan satu saset itu bisa dipakai untuk satu porsi gitu, Pak? Atau untuk berapa porsi, Kak? Kalau misalnya kita bikin untuk rendang, gampangannya. Kalau rendang itu entah setengah kilo daging, Pak. Setengah kilo daging ya? Banyak juga, Pak. Iya, Pak. Oke. Iya, betul. Berarti tinggal nanti bisa kita katakan ditambah bisa air. Kita katakan ditambah. Bisa kita katakan satu saset itu untuk sekali makan keluarga di Indonesia 4 orang seperti itu. Oke. Lumayan, Pak, cuma 8.000 udah bisa buat makan ya, tinggal tambah nasi. Iya, betul, Pak. Kalau nggak pakai daging. Oke. Baik, Pak Edi, menarik ini. Jadi kemudian berarti sekarang secara legalitas Bapak berarti sudah punya BPOM dan konsekuensinya antara tempat produksi dan rumah tinggal sudah dipisah kalau sebab syarat BPOM seperti betul, itu Pak. kan? Ya, betul sekali. Ya, betul. BPOM memang mensyaratkan kita untuk pisah rumah dengan rumah produksi. Ya, memang salah satu syarat dari BPOM adalah harus pemisahan. Berarti sekarang Bapak memproduksinya di mana, Pak? Di Desa Deakumpak, salah satu desa yang terparah terkena tsunami 2004 yang lalu. Oke. Jadi di situ, Pak. Oke, baik. Nah, dari situ baru Bapak akan distribusikan kemana-mana begitu, Pak, ya? Betul, Pak. Termasuk tim pemasarannya juga di situ atau ada kantornya tersendiri juga, Pak Edi? Masih gabung dengan kantor pemasaran, masih bergabung karena kita memang UKM yang kecil dan ya memang kita sebenarnya perlu ruangan yang besar untuk memperbesar lokasi produksi, tapi saya rasa untuk saat ini ya seperti inilah. Ya, betul. Memang dengan pemisahan gitu berarti Pak Edi akan dipacu untuk selalu mengembangkan produk agar bisa lebih berkembang lagi, kan Bapak butuh ruangan yang lebih besar lagi begitu. Planningnya gimana, Pak, untuk tahun depan rencananya? Sudah ada rencana-rencana?
Untuk tahun ini ada beberapa pengiriman kalau di nasional, sedangkan untuk internasional kita kemarin baru pengiriman ke Denmark. Sudah sampai Denmark, Pak ya? Ya. Oke, baik. Kirimnya pakai DHL kemarin, Pak. Oke. Bisa dapat bayarnya ceritanya gimana itu, Pak? Kebetulan sebenarnya target pasar kita yang paling potensial itu adalah masyarakat Indonesia yang memang tinggal di luar negeri, Pak. Iya, diaspora, betul. Diaspora. Jadi betul kebetulan diaspora dari Denmark yang menghubungi kita, dan beliau juga sudah punya usaha di sana, yang kemudian kita coba mengirimkan ke sana. Kemarin juga kita baru aja berbicara dengan diaspora Taiwan, itu ada 300.000 masyarakat Indonesia yang tinggal di sana, dan itu merupakan pasar yang luar biasa. Iya, betul sekali, Pak Edi. Jadi tahun depan Bapak sudah mulai merencanakan untuk potensi bagaimana dikembangkan ke pasar-pasar diaspora dulu. Dan seperti Taiwan, seperti Jepang itu sangat potensial sekali. Australia juga termasuk, Pak. Australia juga sekali. Biasanya banyak di sana. Biasanya ada buyer Australia, Bu, dari buyer dari Australia yang ikut acara ini. Tapi hari ini kayaknya dia nggak ikut. Jadi nanti akan coba kami komunikasikan ke beliau tentang salah satu diantaranya adalah bumbu-bumbu seperti dari Pak Edi ini menarik sekali untuk kita angkat. Baik Pak Edi, sayang sekali waktunya sudah habis, nggak terasa. Namun sukses untuk produk Merasa, dan kalau sahabat desa, teman-teman semua ingin tahu lebih lanjut tentang Merasa, nanti sahabat desa dan teman-teman bisa kontak ke Indonesia Direct atau juga bisa kontak langsung ke Pak Edi. Beliau sudah membuat produk yang tanpa MSG. Ini yang paling menarik, Pak Edi, tanpa MSG, dan terutama pasar ekspor biasanya menuntut hal itu, walaupun nggak semua. Dan ini adalah nilai lebih dari produk-produk Indonesia. Terima kasih Pak Edi, sukses selalu untuk Pak Edi. Ya, jangan lupa kita komunikasi lagi untuk bagaimana bisa mengembangkan produk Merasa dan produk sahabat lagi ke pasar yang lebih luas. Baik, ke Elma, kamu masih di sini, Elma? Ya, bagaimana Elma? Menarik sekali pembicaraan hari ini. Sudah ada tentang Pacific Expo, sudah ada tentang bagaimana memasuki pasar FTA, juga kita sudah review tentang produk dari Merasa yang hebat. Buat saya menarik ini. Satu bungkus saja bisa untuk 1,5 kilo rendang. Habis ini saya mau nyoba, Elma. Kamu pengen nggak? Oke, baik. Berarti acaranya sudah selesai, Elma. Saya kembalikan ke kamu lagi. Silakan, Elma. Baik, terima kasih Pak Bib. Baik, sahabat desa, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum itu, bagi teman-teman UKM yang merasa bahwa produknya cukup unik dan ingin ditampilkan di dalam program kami Insider Review Product, silahkan hubungi tim dari kami. Tadi mungkin yang ingin direview produk seperti Pak Edi ya, di produknya Merasa, silahkan hubungi tim kami, yaitu Kak Kesia Evi, tim marketing dan PR Indonesia Direct, dengan nomor 081818467457. Bisa juga kontak email kami ke @indonesiadirect.org atau kunjungi website Indonesia Direct di www.indonesiadirect.org. Selamat siang, sampai jumpa di acara kami Insider minggu depan dengan topik yang tentu saja insightful beserta review produk menarik yang lainnya. Selamat siang, sampai jumpa, dan terima kasih. Saya Elmar Haisa, pamit undur diri. Terima kasih semuanya.